Sambil dulu. Alhamdulillah sambil Bapak ya. apa ini guru? Ambilnya di kandang Sama singa. singa. Masa kita yang bebek berenang. Kandang mana bukan? Acan tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an ashkura ni'mataka allati wa an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala salihan wa aslih li fi dhurriyyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'adim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramun jamaah majlis ta'lim ziyadatus sahabah. Masya Allah. Masya Allah. Yang bertempat di kediaman guru kita yang mulia Al-Mukarram Ad-Da'ilullah Masya Allah. Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rizal SSOS Sos. Enyus. yang alhamdulillah mudah-mudahan taklim yang diniatkan oleh Sahibul Bajan yang dimotori oleh orang tua kita Bapak Abdul Mira Al-Mukarram Ustaz Ating, Ustaz Hidayatullah dan jamaah semuanya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayahnya, Amin. diberikan kelancaran semuanya, Amin. tuan rumahnya jobnya semakin buah. Amin. Sebab semua itu adalah mudah-mudahan apa yang dia niatkan dan rumahnya juga menjadi tambah berkah. Amin ya Allah. Yang pertama yang sama-sama kita hormati, wabil khusus Sahibul Hajat Al-Mukarram yang termaklum, dan yang saya sama-sama kita hormati di hadapan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Hidayatullah, Al-Mukarram Al-Ustaz Ating, Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Ali, dan orang tua kita Bapak Abdul Mira, Bapak RTNI, Bapak Yanto, maaf bapak-bapak yang saya tidak sebut namanya salah tertentu karena baru ini kita berjumpa, namun tidak mengurangi rasa cinta dan takjub saya kepada Bapak. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada ini kita dapat bermuajahah, dapat melangkahkan kedua belah kaki kita kediaman guru kita dalam rangka taklim bulanan yang insya Allah mudah-mudahan semakin makmur, semakin banyak jamaahnya. Selawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada kealiban Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menuntun kita umatnya minaz zulumati ilan nur atau minad dolalati ilan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memposisikan bukan atas nama untuk pembicara, hanya sepatah dua patah kata untuk
salam silaturahim yang diikat majelis taklim ini. Mudah-mudahan langkah kita semuanya yang tidak lain adalah untuk kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Sebab konsep dasarnya adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita punya kewajiban sebagai orang yang beriman nuntut ilmu dari mulai buaya sampai liang lahat. Ini kewajiban yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. An umrika, tentang umur kamu, bagaimana kamu menghabiskan waktu yang begitu luang banyak, waktu yang begitu luas kita diberikan oleh Allah dari mulai lahir sampai 70 tahun kita meninggal dunia. Untuk apa kita habiskan umur kita selama ini? Taklim mingguan, ada bulanan, hanya sejam. Sementara itu kita siang dan malam kita habiskan, kita curahkan umur kita untuk apa? Oke lah, kita bicara tentang untuk mencari rezeki Allah. Cuma di samping kewajiban kita mencari rezeki Allah untuk nafkah keluarga kita, itu adalah kewajiban. Betul. Tapi satu sisi lain kita punya kewajiban yang juga teramat penting, yang nanti kita pertanggungjawabkan ngapain aja selama di dunia kita ini. Waktu yang begitu banyak luang tapi kita hambur-hamburkan dengan begitu saja. Sementara ada perkumpulan, ada majlis yang sangat Allah banggakan dan Rasulullah banggakan, adalah majlis taklim. Begitu familiar, begitu terkenal hadisnya, orang yang duduk di majlis taklim dalam 1 jam saja khairu min salawatin nafil, min alfi salawatin nafil. Kita duduk sambil nyender, sambil merokok, santai di majlis ilmu, mendengarkan wejangan nasihat dari guru-guru kita 1 jam. Rasulullah muliakan itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Itu kan hadis yang sangat kita mendengar dari masih kecil. Tapi mampukah kita menjalankan semua itu yang dianjurkan oleh Rasulullah? 1 jam 1 minggu kita duduk, ilah. Masa iya kita nggak mampu? Kita pengen nggak menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi? Timbang segitu aja kita nggak mampu, apalagi yang kita buat bangga kepada Nabi kita. Sholat semalaman emang 1000 rakaat juga berantakan. Sampai Nabi contohkan, sampai Nabi itu menjadi tamsil uswah hasanah. Nabi udah mendapatkan jaminan surga, bahkan surga, neraka, bumi serta isinya tercipta kena lantaran Nabi kita. Tapi Nabi kita memberikan uswah, contoh kepada kita sangat luar biasa. Kalau dalam 1 malam itu sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, buat siapa? Emang udah jaminan masuk surga? Biasa orang kita pak kita ngapa-ngapain aja, kita ucang-ucang aja yang masuk surga, jatah kita tuh. Tapi apakah Nabi seperti itu? Uswah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Itulah. Kalau Nabi paling agak sampai bengkak-bengkak, kita hilang sampai kesemutan enggak? Wah, Nabi Iran ketika 1/4 malam jam setengah dia bangun. Wah, inilah tantangan yang paling terhebat. Yang pertama apa? Dia akan memperbarui wudhu yang ketika sedang dingin waktunya. Itu adalah salah satu pertanda kehebatan keimanan seseorang. Baik, tidak dulu prosesnya.
Wah apa jalan proses terus. Offline guru offline. Coba kita bandingkan. Hilang. Kita gak bakalan mampu melakukan ibadah yang sampai ratusan rakaat dalam satu malam. Tapi Nabi contohin buat kita. Kita terus terang aja. Padahal Allah udah kasih sayang banget sama kita, menegur kita atau bangunin kita. Kadang-kadang kita lagi tidur sedang nyenyak batuk jam 2 malam. Blengek, tahu blengek bahasa orang sini, bahasa Spanyol. Niat jam 2, tadi jam lagi jam 3 ada pas kata ganti tidur lah. Bangun udah bunyi, udah jam 4 kurang seperempat. Nah, subuh itu mah. Ya katanya, nanggung ini udah. Terus ya sambil aja kan baru bangun. Ya subuh. Padahal Allah udah kasih. Allah udah sayang banget dibangunin tuh. Apa entah kita itu apa gitu yang menyebabkan kita itu terbangun jam 3, setengah 3. Itu Allah mesti bangunin kita. Triknya nggak ada guru? Triknya ada trik khusus nggak? Kita niatin aja. Nggak punya niat. Alarm masa alarm. Kita tidur. Kalau ada trik khusus Itu mah apa dipakai tuh? apa namanya bel alarm itu mah nomor 20. Yang penting nih sunnah Nabi tidur ketika kita mau tidur. Kita niatkan pertama kita wudhu. Sebelum wudhu kita baca sebelum wudhu, sebelum berdoa kita baca selawat 10 kali. Kita baca kulhu 3 kali, palak bina sekali. Kita niatkan ya Allah. Ketika kita berbaring, kita niatkan saya pengen bangun jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil tasbih jangan sambil jalan tasbih ketawa. Kita niatkan seperti itu. Allah pasti bangunin dengan cara dari mana pun. Apa termulai, apa antar apa? Pen pipis doang. Iya. Pas manusia yang mau bangun pen pipis, itu kurang benar. Teguran buat kita. Allah sayang untuk kita. Terkadang pipis doang. Tidurnya jangan pakai papan. Tidur lagi. Tidur lagi. Iya, bisa jadi. Pipis tidur lagi. Jangan. Itu kalau sekarang itu Syekh Muhammad Saman bahkan itu di pinggirnya sambil ember. Nanti taruh timba mah ya. So kira-kira ngantuk dikit ambil nugasan cemplong biar nggak bisa tidur. Kita lagi cari triknya itu di mana triknya? Ember. Jadi yang penting kita niatin ya Allah lebih tahu kok dibanding alarm. Biar kata alarm kita rekopin kalau emang kita keblok. Iya. Kagak ada niatnya bangun. Iya. Gak kedengeran bisa. Marah bunyi dimatiin. Kita banget. Emang kalau di pondok ada kiwil yang bangunin. Ya, Jadi antaranya bagaimana caranya kita selalu. Kemudian di dunia ini kita mempunyai yang harus kita ingat kembali ada 2 macam. Yang pertama kita menjalankan segala apa yang Allah perintahkan ya. Yang kedua menjauhi segala apa yang Allah larang. Ini adalah acuan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Tapi dalam kitab bidayahnya Syekh Imam Ghazali, di antara kedua itu, antara bertakwa kepada Allah dan menjauhi maksiat ataupun larangan-larangan Allah, jauh teramat sulit kita menghindari larangan-larangan Allah atau maksiat kepada Allah. Makanya Rasulullah pun sampai menyatakan dalam sebuah hadis, as-sabru salasatu. Sabar itu ada 3 macam. As-sabru anil musibah. Yang pertama kita sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, was-sabru anil ta'ah. Anil ta'ah. Sabar ketika kita melaksanakan taat ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, was-sabru anil maksiyah.
Sabar ketika kita menghindari, menjauhi maksiat kepada Allah. Ini yang lebih berat. Makanya paman sabara musibah kataballahu salasami'ati darajat. Orang yang sabar ketika dia terkena musibah, apakah itu musibah kehilangan, musibah penyakit, kecelakaan dan sebagainya, kata Allah, kata Allah salasami'ati darajat, kita akan diberikan 300 lipat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Sabar. Apa kehebatannya lagi? Di antara 2 derajat daripada kesabaran kita menghadapi musibah, bainas samai wal ardh, di antara langit dan bumi kita mempunyai derajat itu sampai 300 derajat seperti itu. Yang kedua, kata Rasulullah, wa man sabara 'ani ta'ah kataballahu sittana. Orang yang sabar ketika dia ibadah taat kepada Allah, Allah akan mencatat baginya 600 derajat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita melaksanakan taklim. Ini kalau bukan orang yang mentalnya kuat dan juga dapat bantuan hidayah dari Allah, nggak akan nyampe orang ke majelis taklim. Mau taklim di masjid, di musola, di rumah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah memberikan taufik hidayah. Kalau kita diberikan taufik hidayah oleh Allah, hidayah, kita akan mengerjakan suatu amal ibadah itu rasanya enteng. Bangun malam, tuh contohnya, itu butuh kesabaran. Ngaji, taklim, butuh kesabaran. Kalau kita nggak sabar, ya ilaha illallah, memang enak nonton TV, main HP. Kita kalau main HP, bukan orang itu lihat TikTok. Kalau saya TikTok kurang begitu ngerti, nggak bisa. Biasanya kita lihat FB gitu, berita-berita. Oh, benar kita nggak tahu, kita liatin aja. Itu dari jam 8 kita lihat jam 10, 2 jam nggak terasa. Paling kita terasa aus doang. Nambah lagi sampai jam 11. Apalagi nih kayak malam Sabtu, berapa nyerang itu. Wah, nggak tahu deh sampai jam berapa. Itu kalau kita lihat hal-hal sesuatu yang sifatnya dunia yang kita sukai, agak terasa. Kagak butuh bantuan taat, udah bantuan sabar aja itu. Emang CS-nya setan. Malah kita sambil niat main HP itu dipijitin sama dia, kalau kita tahu, dipijitin, diurutin, dikipasin. Emangnya terus CS terus, agak kesemutan, agak kederan. Coba kita duduk selesai dari maghrib Bapak Isa sejam kurang, dengkeng sombong, kemana? Pantat pinjam kepada panas, tuh seperti itu. Lama banget nih. Nah, emang kalau kata saya kita didodokin, ditendangin, ngantuk, gua kipas angin tidur, banyak banget dia. Itu kalau kita kagak sabar, semata-mata untuk mencari ridho Allah, ya. Bangsa sore ngaji, kemarin ngaji datang, enggak dulu besok lagi. Itu mau udah akal-akalan kita itu. Tapi kalau orang yang betul-betul emang harus dipaksa, sebab apa? Kita itu rebutan. Lah setan gandul dan udah kalah, kita rela dia kita datang misalnya, wah dulu. Yang wah pokoknya susah dia susah. Ada aja alasan dalam hati. Kalau kita ingin datang ke misalnya, apalagi jauh. Ayo Ustaz Adun udah istiqomah. Arang tengah rumah Kiai Abid, jauh. Mulai ngaji jam 9, setengah 9 sampai jam setengah 11. Tanya jawab sampai jam 11. Itu kan berapa jam? Mulai jauh. Gerimis hujan. Karena udah istiqomah. Iya.
Ya hujan dah. Ya hujan dah, hujan. Tangan doang keluar. Kagak pergi. Jadi ketika kita sabar dalam ketaatan kita pada Allah, Allah akan mencatat kita 600 kebaikan derajat. Kemudian doa kita ya. Tenang, proses. Semakin tua insya Allah kita semakin istiqomah. Jangan nungguin tangta dua lah. Ya udah tua, udah umur 50 dia ngapain lagi? Belum dipanggil. Gue belum dapat hidayah nih gitu. Nah, hidayah itu wajib dicari hukumnya. Cari. Kagak ada tuh hidayah datang aja muncrat tadi. Orang mau masuk Islam, ketika orang itu dapat masuk Islam, beliau itu meneliti dulu agama Islam, agama-agama yang lain diteliti. Pelajari dulu tentang Islam. Dia belum dapat hidayah. Ketika dia sudah mempelajari tentang Islam begini Allah ketuk hatinya tidak hidayah, masuk Islam. Agak sekonyong-konyong itu datang gitu loh, kami dulu enggak. Kita yang orang Islam berusaha itu selalu mendapatkan hidayah. Kita usahain dengan cara bagaimana? Ya itu dengan ritual bahasanya kita, dengan amal-amal ibadah yang lainnya, supaya kita konsisten selalu mendapatkan hidayah. Nah kalau kita nggak paksain lah, tar aja selalu mendapat hidayah dari Allah. Iya. Nah itu kata-kata orang yang putus asa, ngerohil lah. Kapan-kapan. Itu kan semuanya emang sesuai Rasulullah nyatakan. Berlomba-lomba lah fastabiqul khairat untuk mencari kebaikan. Kita ini sedang meraih kenikmatan yang bukan hanya di dunia saja, paling utama adalah akhirat. Ini semua berlomba-lomba. Kita kalau seandainya ajal sudah menjemput kita, batas kontrak kita habis, apa yang kita bisa perbuat? Habis kita perbuat. Kecuali doa anak kita. Kalau anak kita itu soleh, ibadah selalu 5 waktu minimal kita didoain. Kalau kagak, ya mati gitu tentu. ya Allah. Makanya ketika kita hidup disuruh berteman atau berkawan kepada orang yang soleh, itu tujuannya. Biar kata bukan saudara, dia sahabat, tapi kalau dia soleh, seluruh teman yang dia kenal, dia ingat ketika dia mau baca doa atau dia mau baca Yasin, dikirimin Fatihah. Ingat. Sebab apa? Insya Allah kita berusaha, kata-kata proses. Saya berproses seperti itu. Ketika kita tawasul, minimal seminggu sekali dah kita baca Yasin. Orang soleh semuanya guru-guru itu kita kenal, dari guru pondok pesantren sampai guru kampung kita ngaji kita kenal, dan teman yang kita kenal, insya Allah saya sebut. Sebab apa? Kata Nabi itu jelas. Ketika kita sering mendoakan, membacakan Fatihah kepada orang yang lain, nanti kita dikenal di sana, terkenal. Memang semata-mata dia itu dapat pahala. Kita juga yang baca itu yang kirim Fatihah dapat pahala. Pahala begitu banyak, apa yang kita anggur-anggurin selagi kita bisa. Hanya ketika kita berteman dengan orang yang soleh, insya Allah teman kita akan mendoakan kita. Itu. Tahu deh Pak, kalau kirim Fatihah. Yang kedua, selain itu apa? Kita nitip sama teman. Kepada teman kita yang soleh ketika dia sebelum meninggal dunia nih kita nggak apa-apa berwasiat antar teman dengan teman. Apa wasiat kita? Mas Anto, Mas Yanto, ketika nanti Anda masuk surga, tolong nanti cari saya. Kalau seandainya situ tidak menemukan saya di dalam surga, cari saya di neraka. Orang gitu Teman bisa memberikan syafaat seperti itu. Makanya manfaat bergaul dengan orang yang soleh seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah waman sobaro anil maksiyah, orang yang sabar untuk menghindari daripada perbuatan maksiat kepada Allah. Kataballahu lahu sita mi'at. Allah akan mencatat kita
900 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya. Makanya yang paling sulit menghindari maksiat. Coba bayangkan. Dari gibah, dari pandangan mata, dari telinga, tangan, kaki. Itu harus kita jaga, jangan sampai kita maksiat. Itu paling berat makanya kata Rasulullah. Makanya predikatnya sampai 900 derajat kita mendapat kemuliaan yang selalu. Kalau kita cuma sebatas memandang, kita tidak sahwat, tidak nafsu, dan sekali pandangan saja itu nggak jadi masalah. Lah kalau memang kita semata-mata keluar mencuci mata nih, biasa orang dulu begitu. Itu kan yang dilihatin. Hari Minggu jam 7 jalan isti. Berbagai macam warna-warni. Motongan berbagai macam bentuk ada. Apalagi lebih banyak lagi mana? Mau. Apa satu lagi yang rumah apa? Duta. Wah, kalau manusia kayak semut. Biasanya saya pergi juga misi saya olahraga sini. Ya, ke sono. Kalau dia nggak mau terus ke sono. Muter doang nggak olahraga naik motor. Berarti guru niatin itu. Istri ngajakin olahraga. Terus apa? Kalau saya nyata makan bubur. Saya tahu tempat bubur yang enakan di sono gitu. Sambil lewat makan bubur di PUP. Itu berhenti di tengah dibuka. Masya Allah manusia atas saya Allah. Macam-macam merek itu bro. Kalau ribuan, kalau siapa mungkin di bawah ribuan. Cuma kan model apa aja ada. Iya merek apa aja ada. Iya. Pantar banyak pantar. Pajero. Jadi gitu. Yang penting kita jangan niatin semata-mata keluar untuk maksiat. Sekuat apapun kita hindari. Kita ingat ya Allah, untuk menghindari maksiat itu derajatnya sangat luar biasa di hadapan Allah. Berusaha. Kalau kita lagi jalan kerja memandang sesuatu yang lebih sepintas itu jadi masalah. Yang penting ya kita prototin. Apalagi kita iringi dari belakang. Pas kita lihat, wah ya malam rotanya ini ke sana. Harapan Indah mengarah ke Jakarta itu kan kalau pagi manusia ribuan, puluhan ribu kerja. Laki perempuan, banyak perempuan. Wah, mobil bagaimana ada. Dia juga itu mau kerja. Sepuluh-puluhnya dadan yang tercantik itu perempuan. Iya. Kita mengatakan begini, kita mau ke masjid. Dari perumahan kan itu orang banyak rumah sedang kerja. Kita berangkat ke masjid dulu berangkat kerja. Jadi itu sembahyang subuh aja langsung sembahyang berangkat. Buat apa? Saya pikirin 4:30 orang perempuan udah pada berangkat. Itu belum sembahyang subuh. Buang. Iya papasan kita wangi lah. Serobongnya dari sana masih wangi. Iya. Aks. Bulgari. Ntar Cilembu lagi. Orang-orang begitu tuh. Full dandanannya. Emang dia kerja katanya buat iya katanya dandan. Nah kita seperti itu. Kalau tiba-tiba kata berdua begitu nggak jadi masalah. Yang penting hati kita jangan bebas. Tapi yang jadi masalah apa buat? Emang sengaja diniatin, wah ini depan. Kejar kita iring indah. Kita liatin gitu. Iya, itu baru. Gak boleh begitu. Jangan disalin, dijagain malah gitu. Nah itulah. Kalau saya guru, gara-gara subuh kesiangan mulu kan tidur bisa sama bini udah. Subuh kesiangan mulu kan tidur bisa sama bini. Iya. Tidur belum bisa waktunya main nyampur. Seminggu 2 kali malah apa? Kalau kesiangan mulu kita. Seminggu sekali, seminggu 2 kali lah itu waktu nyampur ya paling berapa menit. Itu tidur bisa lagi. Nah, Bekeran doang. Alasan lu nggak masuk akal kok.
Kalau dikata gini, oh, ada yang maunya dong, yang belum dekat, udah biasa sih. Gerah, betah gitu. Nah, seperti itu. Jadi itulah tantangan kita yang terberat untuk menghindari maksiat itu jauh lebih berat dibanding kita angkat kita kepada Allah. Kalau saatnya kita pengen betul-betul hamba yang taat kepada Allah, pertama kita dipepet dulu. Nih kita sering main perumusan kerja, seperti beliau orang soleh. Kita sering kemudian nanya ngobrol, insya Allah ibadah kita meningkat. Tapi yang namanya maksiat kepada Allah, nah itu tantangannya bukan dari jalanan aja, di jalan rumah juga banyak. Mudah-mudahan ini yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk khusus pribadi saya. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kami ucapkan